Dan pemirsa, untuk lebih mendalami mengenai aksi premanisme yang turut meresahkan bagi warga, sudah bersama kami di studio TCI di siang hari ini ada Ibu Yuwanita Apriliandini selaku sosiolog perkotaan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Ria. Baik, Ibu ini melihat tadi ya ada informasi juga yang telah kami sajikan sebelumnya bahwa asalnya ada aksi premanisme ini yang kemudian memunculkan di masyarakat menjadi kekhawatiran tersendiri. Ini dari Ibu sendiri seperti apa? Jadi menurut akar kata preman itu kan berasal dari Freeman ya, Belanda, atau dalam bahasa Inggris itu free man, orang yang bebas. Tapi perubahan makna yang tadinya orang yang bebas kemudian tidak melekat terhadap kewajiban tertentu, itu berubah menjadi orang yang menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau misalnya dulu di di zaman-zaman kerajaan itu ada yang namanya memang jawara. Nah, jawara ini memang sebagai shadow government atau pemerintahan yang bayangan. Jadi di satu sisi ada kerajaan ya, kemudian ada pamong prajanya gitu ya, tapi ada juga jawara. Nah, cikal bakal premanisme ini sebenarnya memang merujuk pada jawara itu sendiri. Jadi orang yang memiliki kekuatan yang memang supranatural ya, dan mengamankan satu wilayah tertentu. Nah, memang dalam dunia modern ini ya, perubahan premanisme ini dari jawara ini dengan berkodok ormas. Nah, ini yang memang lebih kontemporer. Jadi memang melekat pada Kesultanan Banten ya dalam konteks jawara ini. Oke, artinya gini, tadi Anda sempat sampaikan bahwa berkedok ormas gitu. Artinya setelah ada mungkin payung ormasnya ini, akhirnya premanisme itu semakin marak terjadi, mungkin karena ada amannya berada di ormas yang mungkin mempunyai aktivitas positif lainnya, akhirnya lebih marak sekarang premanisme terjadi, atau menurut Anda seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya berkodok premanisme ini ya, kan intinya adalah mengamankan wilayah, tapi dia memang pemerintahan yang bayangan. Jadi secara struktur itu nggak ada. Kan kalau misalnya keamanan itu menjaga ketertiban dan keamanan itu adalah aparatus ya, atau aparat negara, polisi dan TNI kan gitu. Tapi untuk mengamankan wilayah, masyarakat mendapatkan keamanan. Kalau misalnya aparatus itu tidak menjamin, dia harus memiliki jaminan dari para preman ini gitu. Nah, kemudian preman ini diperkuat dalam konteks memang bergabung ke dalam ormas-ormas masyarakat kan gitu. Nah, memang dalam dunia yang modern saat ini ya kita mengasumsikan bahwa ada juga pertarungan ya, pemilikan kewilayahan atau penguasaan wilayah antara preman dengan aparatus kan gitu. Nah, jadi rebut-rebutan wilayah nih kan gitu. Nah, terkadang memang aparatusnya ini kalah gitu, karena memang dia di backup sama ormas gitu. Tapi sejauh mana sih sebetulnya masyarakat ini sadar bahwa aksi premanisme ini tadi ada yang melindungi, tapi juga ada yang sebaliknya justru malah meresahkan. Ya, memang kan ada intimidasi ya, ada kekerasan ya, dan harusnya ini memang diselesaikan melalui turun tangannya aparat kan gitu. Tapi memang masyarakat ini juga mencari perlindungan gitu kan, cari perlindungan yang memang basisnya itu ormas gitu atau organisasi kemasyarakatan. Jadi memang pemimpin informal ini terkadang kan gitu ya lebih berakar gitu loh daripada memang aparatus kan gitu. Jadi kan emang ini budaya Indonesia juga ya. Jadi mengingat satu sisi memberikan rasa aman dari preman tersebut ya yang berkodok ormas, tapi di sisi lain dia juga memang mendapatkan uang gitu kan. Nah, ini yang memang jadi problem, apalagi kalau misalnya premanisme ini dalam tanda kutip ya berebutan ruang gitu loh, kekuasaan dengan aparatus. Oke, gitu. Ini kan terjadi pada lingkup tertentu, wilayah tertentu, tetapi sejatinya yang saat ini beredar adalah pungli. Kemudian sampai akhirnya berakibat fatal kepada tempat-tempat wisata yang harusnya aman, harusnya turis bisa datang ke sana dengan nyaman, tapi akhirnya mengganggu. Apa kemudian yang membuat akhirnya awalnya itu hanya kepemilikan wilayah saja, tetapi bergeser menjadi mengganggu ataupun meresahkan tempat-tempat wisata maupun pungli dan sebagainya? Ya, memang akhirnya mereka melakukan ancaman dalam hal harus ada retribusi untuk
preman tadi dalam tanda kutip penguasa wilayah lokal tersebut. Apakah itu tempat wisata, ataukah itu pasar ya, atau misalnya pedagang kaki lima kan gitu ya. Jadi setelah dia menyetorkan sejumlah uang gitu ya. Nah, ini rasa keamanan itu diperoleh oleh masyarakat. Tapi memang yang mengkhawatirkan adalah seolah-olah kan gitu ya, ada dua pemerintahan ya yang memang berjalan. Yang satu pemerintahan yang memang real ya, dalam struktur apa namanya kenegaraan ya, mungkin Kades, kemudian bawahnya Sekdes dan sebagainya, dan aparatus negara gitu ya, polisi dan TNI. Iya, satu PP juga. Tetapi ada yang memang tadi saya bilang shadow government ya, atau pemerintah bayangan. Dia nggak terlihat gitu ya, tetapi dia yang menguasai wilayah tersebut gitu. Nah, ini kalau tidak apa namanya menerima retribusi gitu ya dari pihak-pihak tertentu, misalnya yang lokasi wisata, lokasi pasar atau pedagang kaki lima, ini justru mengganggu kan nanti ya, karena kan memang dia kan mengancam dan mengintimidasi dari masyarakat lokal gitu. Ini mengancam, mengintimidasi juga, terutama tadi ya di daerah-daerah seperti wisata. Nah, ini untuk menghilangkan aksi premanisme ini yang paling efektif sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat yang tinggal di daerah itu, Bu? Kalau dari masyarakat dia harus melaporkan, karena kan memang preman ini kan sudah meresahkan ya, bahkan melakukan intimidasi atau kekerasan gitu ya. Kalau dari aparatusnya memang bersikap tegas gitu. Jadi penguasa wilayah tersebut kan gitu ya, memang ditertibkan atau diamankan oleh aparat negara gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah aman, saya pikir nggak perlu ada lagi ya preman yang berkodok ormas gitu. Selama belum aman ya mereka tetap ada, kan di situ celahnya untuk masuk. Tapi menarik soal retribusi, apakah ini juga akhirnya karena jumlah pengangguran yang tinggi, kemudian isu-isu ekonomi, isu-isu sosial. Tapi nanti ya kita dalami usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.